Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Al-ayah, sadaqallahul azim. Kaum muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada, puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sampai saat ini alhamdulillah masih berkenan memberikan kenikmatan kepada kita semua, baik nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat jasmani dan sehat rohani. Dengan nikmatnya alhamdulillah kita masih dapat mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tetap meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada, tentunya kita tahu bahwa selain Allah menciptakan langit, bumi dan seisinya, Allah pun telah menciptakan surga dan neraka sebagai tempat terakhir di dalam perjalanan manusia dari mulai alam ruh sampai nanti di yaumul akhir. Tentunya telah ditentukan bahwa surga diperuntukkan bagi orang-orang yang beriman dan neraka diperuntukkan bagi orang-orang yang kafir. Dalam hal ini kita mungkin sering merasa bahwa kita termasuk orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tidak demikian nyatanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan membiarkan begitu saja kita berkata-kata, aku beriman kepada Allah, tanpa ada pembuktian terlebih dahulu. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, surat Al-Ankabut ayat 2. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Dan tidaklah Allah membiarkan mereka atau manusia itu berkata bahwa aku beriman kepada Allah tanpa diuji terlebih dahulu. Di sini menunjukkan bahwa keimanan seseorang itu tidak bisa hanya dikatakan atau diucapkan dengan kata-kata, tapi harus dibuktikan dengan keteguhan hati dan juga perbuatan di dalam kehidupan sehari-hari. Hal tersebut itu akan terwujud di dalam bentuk ujian hidup yang akan dialami oleh masing-masing dari umat manusia itu sendiri. Artinya apa? Seseorang akan dikatakan beriman manakala dia telah melalui segala ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang sesungguhnya ujian bagi kehidupan manusia itu benar adanya, sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 155. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wan naqsin min amwali wal anfusi was samarat wa basyyiris sabirin. Kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan dan sedikit kelaparan dan juga kekurangan jiwa, kekurangan harta dan buah-buahan. Di ujung ayat tersebut Allah mengatakan, wahai Muhammad, berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Hadirin kaum muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada, di sini benar-benar Allah meyakinkan kepada kita
bahwa hidup kita sesungguhnya adalah penuh dengan ujian. Tetapi di balik itu semua, Allah memberikan kabar gembira kepada kita. Artinya, setiap orang yang lulus dan dapat melalui ujian dengan baik, maka Allah akan memberikannya reward berupa kabar gembira. Dan sebaik-baik kabar gembira dari Allah adalah surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan didapat oleh orang yang lulus daripada ujian tersebut. Dari salah satu ujian yang akan ditimpakan kepada manusia diantaranya adalah akan ada kehilangan jiwa. Yang dimaksud di sini adalah di dalam perjalanan hidupnya kita mesti akan kehilangan salah satu di antara keluarga kita yang kita cintai. Baik itu ayah, ibu, suami, istri, bahkan anak-anak kita. Bisa saja mendahului kita. Hal ini, kalau kita bisa menghadapinya dengan sabar, maka hal itu pun akan berbuah kabar gembira bagi kita yang melaluinya dengan sabar. Alkisah dulu di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada salah seorang sahabat Nabi namanya Abu Salamah. Dia diberikan satu doa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni yang mengiringi kalimat istirja. Ketika kita mendapatkan musibah, kata Rasulullah, kita ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un wa'jurni fi musibati wa akhluf li khairum minha. Jadi ketika kita mendapatkan musibah atau ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka katakanlah innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kemudian diikuti dengan wa'jurni fi musibati. Semoga Allah memberikan pahala atas musibah yang menimpaku, wa akhluf li khairum minha, dan menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik. Nah, hal itu oleh Abu Salamah dicerna dan kemudian diajarkan kembali kepada istrinya, yakni Ummu Salamah. Kenyataannya apa? Pada suatu waktu Abu Salamah meninggal dunia yang diakibatkan karena sakit dari yang diperoleh dari peperangan yang diikuti dengan Rasulullah SAW pada saat perang Uhud. Nah, setelah Abu Salamah meninggal dunia, Ummu Salamah mengikuti apa yang telah dianjurkan oleh Rasulullah untuk senantiasa berdoa, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa'jurni fi musibati wa akhluf li khairin minha. Terus beliau Ummu Salamah berdoa seperti itu. Maka dari hasil doa tersebut, ketika dia mendapatkan musibah, datanglah suatu hari Rasulullah kepada Ummu Salamah. Di situ tidak disangka-sangka bahwa kedatangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah untuk meminang dan mengkhitbah Ummu Salamah untuk dijadikan sebagai istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini menunjukkan bahwa ketabahan yang ditunjukkan oleh Ummu Salamah ketika ditinggalkan oleh suaminya Abu Salamah membuahkan hasil yang baik, yakni digantinya Abu Salamah posisinya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semenjak itu Ummu Salamah menjadi istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini hanya sebuah contoh bahwa setiap ujian yang kita hadapi dengan penuh kesabaran, insya Allah akan berbuah pahala di mata Allah Subhanahu Wa Taala dan juga akan diganti oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan hal yang lebih baik. Tentunya atas ridha dari Allah Subhanahu Wa Taala, atas keikhlasan dan kesabaran setiap kita menghadapi segala ujian. Demikian kaum muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada, mudah-mudahan kita menjadi orang yang sabar di dalam menghadapi ujian, terutama ujian keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.